Sugiono dengan saudari Rotua Rizkawati Guru Sunan Kali. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu berdoa pribadi sejenak, memohon agar Roh Kudus memenuhi hati kita. Amin. Kita menyanyi dari buku nomor 6 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah kasih itu jangan kurang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan. Engkau melihat kedua mempelai ini, Saudara Fransiskus Antonius Sugiono dengan Saudari Rotua Rizkawati Guru Sunan Kali, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Pimpinlah kehidupan mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah siang ini, ketika kita bersukacita bersama-sama kedua mempelai yang akan menerima berkat dari Tuhan,
Saya hantarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Inilah perintah, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Omongan hatiku, naik masih katolongan kamu, somong tahu nama katolongan kamu. Demikian firman Tuhan. Firman pengajaran dari Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum Yesus menjalani masa penderitaan kayu salib. Malam itu Yesus bersama-sama dengan murid-murid dan dia menyampaikan firman pengajaran atau nasihat yang menjadi pegangan hidup bagi murid-muridnya dalam menjalani kehidupan mereka, terutama untuk menjadi saksi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Harus ada ciri khas dalam perilaku hidup sehari-hari. Salah satu yang Yesus ajarkan itu adalah supaya murid-muridnya hidup dalam perilaku kasih, saling mengasihi. Bukan sekedar untuk dimengerti, bukan sekedar untuk dipahami atau menjadi wacana, tetapi untuk menjadi sikap dasar kehidupan. Iman yang dasar merupakan mulus perilaku untuk kata mencerminkan kasih. Perilaku juga adalah buah-buah dari kasih. Mengapa Yesus mengajarkan demikian? Sebab Yesus sendiri adalah kasih. Kedatangannya ke dunia ini adalah kasih. Dia menyelamatkan umat manusia karena kasih. Dan keselamatan itu harus diwartakan ke seluruh dunia. Untuk itu orang-orang pewarta keselamatan itu harus hidup di dalam kasih. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ya. Jadi teladan bagi kita adalah Yesus yang mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi? Yesus mengasihi dengan segenap hati, tidak dengan separuh hati. Yesus mengasihi dengan setulus hati. Yesus mengasihi dengan sikap kejujuran. Itu sebabnya kita orang-orang yang berdosa punya kesempatan memperbaiki hidup kita. Karena Yesus di dalam kasih-Nya memberikan pengampunan. Demikian juga lah yang Tuhan inginkan kita terapkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Di mana kasih dilakukan, maka di sana pergaulan itu penuh kebahagiaan dan kedamaian, kebahagiaan. Permusuhan, pertikaian, peperangan, supaya itu semakin dihindarkan atau dikalahkan. Dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, itu yang diharapkan Kristus melakukan. Mereka akan memulai kehidupan sebagai suami istri. Firman-Mu menjadi pegangan hidup mereka yang Tuhan, supaya mereka senantiasa saling mengasihi. Dalam saling mengasihi, mereka akan berbahagia, harmonis. Mereka akan hidup dalam kasih, dan mereka akan menang menghadapi tantangan kehidupan mereka.
Selanjutnya ya Tuhan, tuntunlah mereka supaya mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Melalui ibadah-ibadah mereka dan ketekunan itu, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Dan Engkau anugerahkan bagi mereka berkat keturunan. Dan mereka sukacita memuliakan nama-Mu. Dan acara adat hari ini yang dilaksanakan keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan, semuanya itu ya Tuhan, Engkau berkati supaya mereka melakukannya dalam kasih Kristus, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi jemaat. Terpujilah Engkau dengan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Fransiskus Antonius Sugiono dan saudari Rotua Rizkawati Simanggali yang dikasihi oleh Tuhan Allah, saudara-saudari termasuk akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu dengar firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil perempuan yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, telah menyerahkan dirinya untuk jemaat. Jangan marah kepada istrimu, tetapi perlakukan istrimu dengan penuh cinta kasih. Hormatilah istrimu sebagai pewaris kehidupan yang berkah. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera yang dari Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menguasai hatimu dan pekerjaan. Sekarang telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, saudara Fransiskus Antonius Sugiono, bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat berkumpul di sini menyaksikan bahwa engkau menghendaki saudari Rotua Rizkawati Guru Simangkali menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang tulus? Bersediakah engkau mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan pula?
Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan, saudari Rotua Sejawati Bulus Manungkalik yang telah dipilih oleh saudara Fransiskus Antonius Sugiono menjadi teman hidupmu. Bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Jemaat yang duduk di sini menyaksikan bahwa engkau mengendaki saudara Fransiskus Antonius Sugiono menjadi suami. Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segala hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau mengerti dia, dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan atau meninggalkan sampai kematian akan menceraikan kamu? Apabila engkau menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ini saya meminta kedua mempelai untuk berhadapan melaksanakan akad. Kedua, berikan